Masa TPUA geruduk rumah Jokowi di Solo hendak tanya ijazah. Korban penipuan arisan online sayembarakan tangkap pelaku dengan imbalan 30 juta. 26 ternak mati akibat terjangkit antraks, 3 orang dinyatakan positif antraks. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Mereka datang untuk meminta penjelasan terkait keaslian ijazah Jokowi. Puluhan massa yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025. Kedatangan mereka untuk menemui langsung Jokowi dan menanyakan terkait keaslian ijazah. Saat tiba di lokasi, mereka sempat berkomunikasi dengan petugas, berupaya untuk masuk ke kediaman bertemu dengan Jokowi. Sempat bernegosiasi dengan petugas pengamanan, akhirnya mereka diperbolehkan masuk. Jokowi kemudian menerima dan mempersilahkan mereka masuk. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah mengatakan kedatangannya ke rumah Jokowi untuk bersilaturahmi. Selain itu, kedatangannya untuk klarifikasi mengenai keaslian ijazah Jokowi. Dia juga berharap Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya. Sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik. Sedangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Jokowi juga mengatakan TPUA tidak berwenang untuk mengatur terkait penunjukan ijazah asli tersebut. Menurutnya Universitas Gadjah Mada UGM juga sudah sangat jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut. Apapun video ini silaturahmi tentu saya terima dengan baik. Dan yang kedua, saya meminta bisa saya meminta ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada Sebelumnya, UGM menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama menempuh pendidikan di UGM, jika diminta dalam proses hukum di pengadilan. Hal itu disampaikan menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam TPUA ke Fakultas Kehutanan UGM Selasa lalu untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Dalam kunjungan tersebut, Hercules juga angkat bicara soal ijazah Jokowi yang kembali jadi polemik. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Hercules Rosario de Marshall angkat bicara terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hercules menilai orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu hanya cari sensasi dan membuat gaduh. Menurutnya, jika ijazah tersebut palsu, maka Jokowi tidak bisa maju sebagai wali kota Solo hingga presiden. Disinggung soal isu ijazah Jokowi yang kembali muncul dan digugat ke Pengadilan Negeri Kota Solo. Ia memberikan keyakinan bahwa ijazah Jokowi asli. Hercules mengatakan untuk oknum-oknum yang meragukan keaslian ijazah untuk berhenti mencari permasalahan. Karena menurutnya meragukan hal tersebut tidak perlu, karena sudah prosedur dan sesuai hukum yang berlaku. Mengenai kabar adanya orang yang akan menggeruduk rumah Jokowi dan ingin melihat ijazah aslinya, Hercules menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ditanya alasan datang ke Solo temui Jokowi, Hercules mengatakan dirinya sebagai teman lama semasa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitu kan. Intinya
ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kau pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kau pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kau pakai ijazah kan? Terus baru ributin palsu kepalanya. Diberitakan sebelumnya sejumlah pengacara yang tergabung dalam tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu tipu UGM resmi melayangkan gugatan ijazah palsu Jokowi. Gugatan tersebut didaftarkan langsung di Pengadilan Negeri Kota Solo Senin 14 April 2025. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah. Pemirsa, MPR menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah sekaligus pelepasan pegawai Purna Bakti Sekretariat Jenderal MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 16 April 2025. Acara halal bihalal menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan mengapresiasi dedikasi dan loyalitas pegawai yang masuk masa Purna Bakti. MPR menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah sekaligus pelepasan pegawai Purna Bakti Sekretariat Jenderal MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam acara halal bihalal ini menjadi momentum yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, Sekjen MPR Siti Fauzia mengapresiasi dedikasi dan loyalitas pegawai Sekjen MPR yang kini telah memasuki masa Purna Bakti. Nantinya pensiunan pegawai DPR juga dapat memanfaatkan poliklinik yang berada di kawasan MPR tanpa dipungut biaya. Dari Jakarta, Dewa Chan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, seorang pejabat tinggi di Kota Tangerang Selatan kembali terseret kasus korupsi. Kali ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman atau WL resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengolahan sampah senilai lebih dari 75 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WL selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. WL ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Banten usai penyidik menemukan dugaan keterlibatan aktif dirinya dalam proyek pengelolaan sampah tahun anggaran 2024. Penahanan dilakukan di rumah tahanan Pandeglang. Tersangka WL juga diduga turut menentukan lokasi pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, terdapat dugaan persekongkolan antara WL dan pihak penyedia, yakni PT Ella Pratama Perkasa, bahkan sebelum proses lelang dimulai. PT Ella Pratama Perkasa yang diketahui tidak memiliki fasilitas dan kompetensi untuk menangani pengelolaan sampah, lantaran tersangka WL dan tersangka SYM mengatur klasifikasi usaha perusahaan tersebut. Perkara tindak pidana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WL Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang kasus posisinya masih sama. Dugaan manipulasi dokumen usaha dan pengaturan proyek ini membuat proyek senilai 75,9 miliar rupiah kini dalam sorotan aparat hukum. Penyidikan masih terus berlanjut dan pihak kejaksaan masih ada kemungkinan adanya tersangka baru. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Informasi lainnya kami sajikan usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya, pemirsa, merasa kecewa menjadi korban penipuan arisan online dan investasi bodong para korban buat sayembara. Isinya bagi warga yang berhasil menemukan keberadaan ketua arisan dan membawanya ke Polres Metro Bekasi akan diberi uang imbalan sebesar 30 juta rupiah. Buat kalian yang lihat Vega Amalia bawa ke Polres, kita kasih uang cash 30 juta. Ketua Arisan Mega Amalia Ramadanti kini tengah diburu ratusan anggota arisan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Merasa kesulitan mencari keberadaan pelaku korban arisan online dan investasi bodong membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan ketua arisan langsung diserahkan ke pihak kepolisian, akan diberikan uang imbalan 30 juta rupiah. Sejumlah korban sudah berupaya mencari keberadaan ketua arisan, bahkan mendatangi rumah terduga pelaku namun tidak ditemukan. Diduga ketua arisan sudah melarikan diri, hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.
Sejumlah korban yang merasa tertipu sudah melaporkan Ketua Arisan Mega Amalia Ramadanti terkait penipuan dan penggelapan uang ke Polres Metro Bekasi. Saat ini kasusnya dalam penyelidikan pihak kepolisian, 3 orang saksi sudah dimintai keterangan. Buat kalian yang lihat Vega Amalia bawa ke Polres, kita kasih uang cash 30 juta. Kita kasih 30 juta cash. Tunai. Sayembara ya? Ya, ini sayembara. Buat siapapun yang saya lihat nih, ntar aku kasih nomor telepon aku, dan nemuin Vega dikasih 30 juta cash. Kemudian kurang lebih ya 100 juta juga. Ya, laporan ini sudah kita terima, akan kita tindak lanjuti ke depannya. Sejauh ini udah ada berapa korban yang sudah terdata Polres? Sudah ada 2 laporan. Diketahui ratusan orang tertipu arisan online dan investasi bodong dengan kerugian diperkirakan 5 miliaran rupiah. Rata-rata para korban tergiur dengan iming-iming dan keuntungan yang besar. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, seorang guru ngaji tega mencabuli atau menyodomi sejumlah anak didiknya hingga berkali-kali. Akibat perbuatan bejat pelaku, para korban mengalami trauma mendalam. Dalam video amatir terlihat pelaku berinisial AA Abdul Aziz tengah digiring oleh polisi dan sejumlah pengurus lingkungan pada hari Minggu petang tanggal 13 April 2025. Warga yang emosi tidak henti-hentinya mengumpat pelaku. Mereka tidak habis pikir pelaku yang dikenal sebagai seorang guru ngaji tega berbuat asusila terhadap muridnya. Pencabulan itu terjadi di rumah kontrakan pelaku di Gang Siap RT 6 RW 2 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Terbongkarnya aksi pelaku berawal saat salah seorang korban menceritakan apa yang dialaminya kepada seorang teman. Kemudian teman korban menceritakan kembali kepada sang ibu. Terkejut mendengarnya, ibu teman korban selanjutnya menyampaikan apa yang dialami korban kepada ibunya. Ibu korban yang mendapatkan informasi seperti itu segera melapor kepada pengurus lingkungan dan beramai-ramai menangkap pelaku yang sedang berada di rumah kontrakannya. Pelaku yang tidak berkutik kemudian mengakui perbuatannya dan didapati 3 orang anak telah menjadi korban dan ada kemungkinan lebih dari itu. Diketahui pelaku tinggal dan ngontrak di lokasi tersebut baru 2 bulan lamanya dan pelaku mengaku kepada warga seorang guru ngaji. Bahkan pelaku dikenal baik oleh warga. Pemilik kontrakan mengatakan pelaku baru 2 bulan mengontrak, dari awal sudah curiga dengan tingkah laku pelaku yang sering mengajak anak-anak main ke kontrakannya. Bahkan anaknya hampir menjadi korban saat mengajaknya berenang. Dan modus pelaku melakukan aksinya dengan iming-iming mengajak ngaji anak-anak di dalam kontrakan. Saya kurang paham Pak, soalnya kalau itu saya di rumah, dia itu kan pintunya dibuka. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya anak-anak tuh dilecehin kayak gitu. Soalnya posisi pintu kebuka, terus anak-anak cuma main game, saya taunya kadang main catur apa rebana gitu. Ya, kurang lebih sebelum puasa Pak, sebelum puasa itu. Korbannya ini berapa orang Pak, dan usia berapa aja? Di sini 3 orang, yang umur paling gede 9 tahun, 8 tahun, sama 7 tahun. Pelaku pun sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Tangerang Selatan. Hingga saat ini polisi belum bersedia memberikan keterangan dengan alasan masih dalam penyelidikan dan penyidikan dari kasus tersebut. Dari Tangerang, Mujib Latu Mairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, rencana penutupan dan pembongkaran tempat khusus parkir atau TKP Abu Bakar Ali di kawasan Malioboro, Yogyakarta mengalami penundaan. Semula dijadwalkan pada pertengahan April, kini penutupan diundur hingga 28 April 2025. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pesan tegas agar masyarakat Yogyakarta yang terdampak tidak sampai ditelantarkan. Bagi wisatawan yang kerap menyambangi kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, tentu tak asing dengan tempat parkir Aba ini. Lokasinya strategis di sisi utara persis berdekatan dengan akses masuk utama Jalan Malioboro.
Namun, rencananya area parkir tersebut bakal dibongkar oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bertepatan dengan selesainya masa kontrak para pelaku usaha yang beraktivitas di area tersebut pada tanggal 28 April 2025. Pembongkaran tempat parkir ABA dilakukan untuk mewujudkan kawasan low emission atau kawasan rendah emisi di area Malioboro yang menjadi bagian sumbu filosofi yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia sejak 2023 lalu. Nantinya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pun berencana menggunakan bekas area parkir ABA difungsikan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH. Beberapa lokasi sudah disiapkan untuk merelokasi parkir beserta juru parkirnya yakni Terminal Giwangan, tempat parkir Ketandan, dan lokasi parkir sementara di Stadion Mandala Krida. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan pesan tegas agar masyarakat Yogyakarta yang terdampak tidak sampai ditelantarkan. Sultan menekankan pentingnya mencari alternatif pilihan untuk tempat parkir yang baru sekaligus memikirkan nasib para juru parkir yang selama ini mencari nafkah di kawasan ABA. Harus ada dengan tulus ikhlas. Problem yang terjadi untuk tempat parkir misalnya gitu. Tapi bagaimana tempat parkir itu bisa kita selesaikan seperti di utara Garuda itu dengan baik, tapi pesan saya hanya satu, jangan rakyat Jogja itu diterlantarkan. Dengan tulus ikhlas. Hingga saat ini Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berkoordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta guna menyiapkan lokasi parkir sementara sambil mematangkan solusi jangka panjang. Terlebih penutupannya diundur karena kontrak sewa pengelolaan asetnya perpanjang sampai 28 April 2025. Dari Yogyakarta, kontributor Berita Nasional TV. Informasi lainnya kami sajikan usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebanyak 26 ternak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mati akibat terjangkit antraks. Selain itu, 3 orang warga juga dinyatakan positif antraks setelah melakukan kontak langsung dengan hewan yang terjangkit antraks. Sebanyak 26 ternak yang terdiri dari sapi dan kambing di Desa Tileng, Kecamatan Giri Subo, dan Desa Bohol, Kecamatan Rongkop mati setelah terjangkit antraks. Kematian puluhan hewan tersebut terjadi sepanjang bulan Februari hingga Maret 2025. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul Wibawanti Wulandari mengatakan, kasus kematian hewan yang mati secara mendadak pertama kali dilaporkan pada 5 Februari 2025. Kemudian dalam kurun waktu 2 bulan pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 23 sapi dan 3 kambing. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul kemudian langsung mengambil sampel dari hewan yang mati untuk diperiksa di laboratorium. Hasilnya puluhan ternak yang mati tersebut dinyatakan positif terpapar antraks. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul lalu melakukan pelacakan dan penyemprotan formalin di lokasi hewan ternak yang terpapar antraks. Pihaknya mengaku kesulitan dalam men-tracing kasus ini karena hewan yang mati akibat antraks justru disembelih dan dagingnya dijual keluar daerah. Selain itu, dari kasus antraks ini setidaknya ada 3 orang yang terpapar akibat melakukan kontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Sebenarnya jumlahnya berapa? Itu ada 23 untuk sapi dan 3 untuk kambing. Sakit dipanggilkan petugas, paginya ternyata mati gitu ya. Mati, kemudian kita sempat mengambil sampel. Puskesmas bahwa terjadi kematian pada ternak sapi di daerah Desa Tileng dan Rongkop, kemudian kita tim terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologis ataupun pelacakan ke. Selain 5 orang yang kontak dengan ternak yang terpapar antraks, petugas juga masih mengawasi sebanyak 25 orang yang turut berkontak langsung dengan hewan ternak yang mati. Pemantauan dilakukan selama 60 hari ke depan untuk meminimalisir penularan. Sementara itu, beredarnya uang palsu membuat para pedagang di Pasar Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta merasa resah. Uang palsu yang beredar tersebut didapatkan oleh para pedagang dari pembeli dalam nominal pecahan Rp50.000.
Asli. Yang palsu tetap benangnya putus. Sing palsu. Heeh. Nek sing asli Lurus saja tuh. Inilah video dari salah satu pedagang di Pasar Pelayan, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperlihatkan adanya temuan uang palsu. Beredarnya uang palsu tersebut membuat para pedagang di Pasar Pelayan menjadi resah. Uang palsu tersebut pertama kali diketahui saat ada salah satu dari pedagang di Pasar Pelayan yang akan berbelanja ke distributor menggunakan uang hasil penjualannya. Saat akan membayar ke distributor, diketahui bahwa terdapat 2 lembar uang dengan nominal pecahan Rp50.000 ternyata palsu. Hal serupa juga dialami Sri, pedagang ayam potong di Pasar Pelayan yang sekaligus merupakan koordinator tabungan kelompok pedagang pasar. Saat akan menyerahkan uang tabungan ke petugas bank, terdapat 2 lembar dengan nominal pecahan Rp50.000 yang ternyata juga palsu. Sri mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyadari jika uang yang disetorkannya tersebut terdapat uang palsu. Menurutnya, bentuk dan warna uang palsu yang ditemukannya tersebut sangat mirip dengan uang asli. Tabungan dari teman-teman, ya saya terima aja. Saya itu kalau mau neliti kurang pinter. Masalah ini uang palsu itu terlalu canggih membuatnya, itu bagi saya canggih. Coba hampir nggak ada bedanya gitu. Ini kan ya, ini kan meling-meling ya. Nah, terus dari kan kalau perhitungan kan memang pelan-pelan ya sayanya, tak hitung alon-alon itu mas. Itu teksturnya beda pertama, lebih halus uangnya. Terus yang kedua itu warnanya pudar, beda, kayak jenis luntur gitu loh warnanya itu. Terus yang ketiga itu ada garisnya kan, garisnya itu kan kalau uang asli itu lurus, kalau di Terawang itu garisnya putih. Hingga saat ini para pedagang di Pasar Pelayan masih merasa khawatir dengan beredarnya uang palsu. Mereka berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Yogyakarta, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.